Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya banyak banget nama tempat di Pandeglang itu yang awalnya kadu? Nah, ini bikin penasaran kan, apakah ini cuma kebetulan aja, atau jangan-jangan ini petunjuk kalau dulu Pandeglang itu pusatnya durian di Banten? Kita bakal coba gali nih beberapa laporan dan catatan, lihat hubungan antara nama tempat, toponimia istilahnya, sama sejarah pertanian di sana. Misinya yaitu bongkar cerita di balik nama kadu ini. Oke, langsung aja ya kita bedah temuannya. Yang pertama, paling dasar nih, kadu itu kan bahasa Sunda buat durian ya, jelas lah ya. Yeah. Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Betul sekali. Yang bikin ini jadi penting itu bukan cuma artinya, tapi jumlahnya. Banyak banget. Data nunjukin ada sekitar 312 nama tempat di Pandeglang yang ada kata kadunya. Nah, coba deh bandingin sama nama tempat lain yang umum. Misalnya Ci, yang artinya air atau sungai, itu ada 521. Ya wajar lah ya, air kan penting. Tapi bandingkan sama pasir, yang artinya bukit atau gundukan pasir. Itu cuma 155 tempat. Wow, bentar. Jadi nama buat satu jenis tanaman si durian ini munculnya hampir 2 kali lipat lebih banyak dari nama buat bukit gitu. Itu lumayan mencolok sih. Artinya apa ya kira-kira? Artinya, ya ini kuat dugaan kalau durian itu bukan cuma tanaman biasa di Pandeglang zaman dulu. Dia itu elemen yang menonjol banget. Mungkin sampai ngebentuk lanskap sama kehidupan orang di sana waktu itu. Angka 312 ini kan gede banget ya. Susah kalau dibilang kebetulan aja. Ini udah kayak pola gitu. Coba bayangin, nama tanaman spesifik muncul jauh lebih sering dari nama buat bukit. Itu kan nunjukin durian ini dominan banget di alamnya dan di pikiran masyarakatnya dulu. Bener juga ya. Tapi kan angka doang kadang kurang greget, pasti ada cerita-cerita di baliknya dan contoh spesifiknya gitu. Ada. Contohnya nih, kadu bumbang. Itu artinya durian tumbang. Konon katanya dinamain gitu karena ada legenda pohon durian gede banget yang roboh di situ. Oh, oke. Terus ada lagi kadu gajah. Nah, ceritanya ini ada seorang syekh gitu, pernah ngikat gajahnya di pohon durian di daerah itu. Cerita-cerita kayak gini, ya meskipun mungkin ada bumbu mitosnya ya, tapi nunjukin kalau pohon durian itu ikonik banget. Sampai jadi penanda lokasi, jadi bagian cerita sejarah lokal gitu. Bahkan ada nama kayak Pasir Kadu atau Bukit Durian. Ini bisa jadi nunjukin kalau durian itu dulu mungkin tumbuh liar aja gitu di bukit-bukit, nggak cuma di kebun yang diurusin. Oke, jadi nggak cuma data jumlah, tapi juga masuk ke cerita rakyat ya. Terus, gimana nyambunginnya sama catatan sejarah yang lebih resmi? Ada konfirmasi lain nggak? Nah, ini dia bagian menariknya. Ternyata nyambung banget. Sumber-sumber sejarah emang nguatin gambaran ini. Banten, khususnya Pandeglang, itu sering disebut sebagai sentra durian pada masa lalu. Oh ya? Iya, bahkan ada yang nyebut surganya kadu. Dan ini bukan kiasan doang, kayaknya emang reputasinya begitu dulu. Pusatnya durian. Yang lebih keren lagi, ada catatan soal varietas durian asli, kayak durian Sihonje. Itu katanya udah tumbuh alami di hutan-hutan Pandeglang selama berabad-abad. Berabad-abad? Wah, lama banget itu. Iya. Ini nunjukin hubungan ekologis sama historisnya itu dalam banget. Jauh sebelum orang mulai nanam durian modern kayak sekarang. Oke, jadi hubungannya panjang banget ya antara tempat ini sama si buah durian. Terus warisan ini masih ada nggak sih sampai sekarang? Atau udah hilang? Justru itu, warisannya kayaknya masih kerasa banget. Kecamatan kayak Majasari itu katanya bisa menghasilkan ribuan ton durian sekali panen. Jadi koneksinya itu jalan terus dari dulu sampai sekarang. Oke, jadi kalau kita kumpulin semua nih dari jumlah nama tempat yang gila-gilaan banyaknya, cerita rakyat, catatan sejarah, sampai produksi sekarang, gimana kita nyimpulinnya? Kesimpulannya sih jadi cukup jelas ya. Nama-nama tempat kadu ini fungsinya kayak semacam fosil linguistik gitu. Fosil linguistik, oke. Iya, jadi kayak gema dari realitas masa lalu Pandeglang sebagai daerah durian yang penting banget. Banyaknya nama kadu ini terus didukung cerita lokal, catatan sejarah, dan dikonfirmasi lagi sama produksi sekarang, ini bukti kuat banget. Bukti kalau durian itu udah menyatu banget sama lingkungan, ekonomi, dan budaya Pandeglang selama ratusan tahun. Ini bukan cuma nama di peta, tapi arsip sejarah yang hidup. Jadi bener ya, peta itu sendiri, lewat nama-nama tempatnya, nyimpen cerita warisan durian Pandeglang yang kaya banget. Ngasih tahu kita kalau nama tempat itu bisa lebih dari sekedar label aja. Tepat sekali.
Ini contoh bagus banget gimana studi nama tempat, toponimi tadi, bisa ngebuka jendela ke masa lalu. Nama-nama itu nggak cuma nunjukin geografi fisik, tapi juga soal sumber daya alamnya, kegiatan ekonominya, bahkan cerita budaya yang ngebentuk daerah itu. Oke, ini jadi semacam pemikiran terakhir nih buat Anda yang dengerin. Kalau nama-nama tempat di Pandeglang aja bisa nyimpan sejarah sedalam ini soal durian, kira-kira cerita tersembunyi apa lagi ya? Yang mungkin kekunci di nama-nama desa, sungai, atau bukit di tempat yang Anda kenal atau tinggali sekarang. Coba direnungkan.